Tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit Anda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, hanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau, ya ini aman. Bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Ditunjuk, oh kata Allah, ini nih ustadznya Ahok nih. Ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nomor 2, kiai saya lebih cuba daripada dedel terguna Rasulullah. Beri gula saya terbu, beri gula. Mentera hadis sedikit ke dalam. Masya Allah. Habib Naufal Al-Aidrus Solo, beliau menyampaikan ceramah dengan begitu tegasnya bahwa orang-orang sekarang ini katanya ya berani mengkritik habaib, mengkoreksi para habaib. Mereka itu sama dengan iblis. Betul, saya setuju, mereka itu sama dengan iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pandai mengkoreksi, yang pandai menyalahkan, yang pandai membenci dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hanya iblis dan golongan-golongan iblis. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti. Tetapi zat sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya, zat saya ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi,
Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah, ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusyammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah, ada bau-bau jahiliyah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyat Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyat Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyat Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyat Rasul yang benar. Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyat Rasul dari kitab-kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Apalagi dengan membawa nama-nama besar daripada kakek buyutnya, dia kemudian memanfaatkan itu untuk sekedar mencari sesuap nasi, untuk sekedar mencari uang, untuk sekedar mengisi kehidupan dengan membawa-bawa nama leluhur. Ini adalah sungguh memalukan leluhur-leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Habib Novel Al-Idrus dalam ceramahnya mengatakan bahwa kiai-kiai, ulama-ulama dan orang-orang yang mengoreksi nasab mereka, para habaib, sama dengan iblis. Itu berdasarkan doa Rasulullah SAW. Katanya, dan Bahar bin Smith berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghina kiai-kiai dan ulama-ulama yang mengoreksi nasab mereka. Bahkan muridnya sendiri, yaitu Raihan As-Segaf, membuat hadis palsu untuk menghina para kiai-kiai seperti Dajjal. Agar nasab mereka tetap diyakini dan diimani oleh umat Islam, maka mereka tidak segan-segan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bagi kita umat Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dimanapun Anda berada, mari kita selamatkan agama Islam ini dari orang-orang yang berusaha menyesatkan kita, merusak akidah kita. Ingat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, bukan siapa-siapa. Habaib bukan keturunan Nabi. Di Timur Tengah mereka tidak diakui. Di Saudi Arabia, kalau mereka ketahuan mengaku keturunan Nabi, maka mereka akan dihukum. Dan ini sudah terjadi. Ingatlah bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Ini sudah dilakukan tes DNA-nya di negara Yaman. Demikianlah, wassalam dari saya.